Tampaknya Xiaomi sangat serius memperkuat HyperOS generasi keduanya ini buat bersaing sama iOS dan One UI. Mulai dari animasi UI-nya yang lebih menarik, performance dan stabilisasi sistem yang lebih ditingkatkan, terus dukungan ekosistem dengan interaksi antar device Xiaomi. Sampai ini nih, fitur-fitur AI-nya yang nggak bisa dianggap remeh. Kira-kira semenarik apa? Dan HP kalian bakal kedapatan HyperOS 2 ini nggak ya? Yuk kita bahas. Oke, sebelum gue tunjukin perubahan dan fitur-fitur baru apa aja, kalian mesti tahu dulu fondasi dari HyperOS 2 ini, yang mana di dalamnya terdiri dari 3 teknologi ya, yaitu HyperCore, HyperConnect, dan HyperAI. Sekilas aja, HyperCore itu intinya lebih berfokus sama peningkatan stabilitas dan kelancaran sistem, yang mencakup performance, grafik, jaringan, dan keamanan. Beberapa keuntungan yang bisa kita dapat diantaranya, buka app lebih cepat, mulusnya animasi saat pindah-pindah app, sampai konsumsi daya saat gaming yang lebih hemat. Sebenarnya kayak gini agak dejavu sih, karena tiap ada OS baru pasti ya nggak jauh-jauh bilangnya kayak tadi. Tapi gue sempet nonton ada satu video dari Geeker One yang bahas HyperCore secara teknis banget. Dan jujur otak cupu gue ini belum nyampe ke sana sih. Ajarin dong. Jadi buat kalian yang demen bisa cus tonton videonya. Oke, masih ada HyperConnect sama HyperAI yang bakal gue bahas setelah tunjukin perbedaan UI antara HyperOS 2 sama versi sebelumnya. Mulai dari animasi-animasi kecil saat buka control center. Isinya kayak ngalir ke bawah gitu, sedangkan sebelumnya lebih kaku. Hal ini juga sama saat switch dari notif ke control center dan sebaliknya ya. Terus ini hal kecil yang patut diapresiasi sih. Saat mau pindah satu app dan senggol dikit app sebelahnya, nanti bisa goyang gitu. Sedangkan sebelumnya nggak kejadian apa-apa. Oh ya, HyperOS 2 ini gue coba di Xiaomi 15 versi Cina ya, dan dia berbasis Android 15. Yang videonya udah gue bahas terpisah sendiri di sini nih, bisa cek nanti kalau belum nonton. Lanjut, selain animasi tadi, secara tampilan juga lebih diperhatiin ya. Misalnya saat kita mau edit suatu app dengan tahan bentar, nanti backgroundnya jadi ngeblur. Bikin kita lebih fokus aja sama apa yang mau dipilih. Beda sama sebelumnya yang terlalu rame sama backgroundnya tuh. Dan gak cuman itu, tapi saat buka folder juga sama ya, dikasih blur. Habis itu kalau icon app-nya kita ubah jadi 2x1 atau 1x2 juga lebih demen sih gua. Nggak full melengkung kayak di HyperOS pertama. Terus kalian lihat deh animasi pas nge-charge-nya, lebih keren yang sekarang sih. Kayak masih nyatu gitu sama wallpaper kita sekarang, dibanding yang sebelumnya bener-bener cuma hitam doang background-nya. Dan terakhir yang gua ketemu itu di kontrol panel lagi nih. Sekarang kita bisa tahan brightness sama volumenya loh, dan bakal keluar pop-up pilihan lain. Kalau sebelumnya nggak kejadian apa-apa. Mirip kayak si buah nih. BTW guys, buat kalian yang suka gue bahas OS kayak gini dan mau terus dilanjutin, kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga biar nggak lupa sama channel ini. Thank you. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke HyperConnect, yang mana bagian ini lebih nguatin ekosistem Xiaomi atau interaksi antar device-device-nya. Dan gak cuman HP, tapi ada tablet, smartwatch, barang-barang IoT smart home sampai ke mobil Xiaomi juga yang namanya SU7. Dan kalian tahu nggak, mereka juga baru keluarin varian baru yang dinamain Xiaomi SU7 Ultra, mobil EV gitu, gile. Sebenarnya interaksi antar device Xiaomi ini gue udah sempet cobain sendiri ya. Waktu kemarin itu antara HP sama tabletnya Xiaomi Pad 6s Pro. Gue sempet bikin videonya juga tuh. Di sana kita bisa screen mirroring dan transfer data tinggal drag and drop. Habis itu kalau lagi ketik notes dan butuh jepret foto dari HP, bisa langsung kebuka tuh ya kameranya dan otomatis ke insert di notes. Kalau mau copy paste dari satu device ke device lain juga bisa kok. Cuman pastiin kalian login di akun Xiaomi yang sama dan fitur interconnectivity-nya sama-sama aktif. Terus satu yang cukup menyita perhatian gua adalah HyperConnect ini bisa kompatibel sama Apple device, yang memungkinkan Apple user mengakses data kayak foto, video, bahkan file-file Apple itu tuh yang kayak keynote, page, sama number dari device Xiaomi. Cuma cara kerjanya setahu gue di device Apple-nya itu mesti diinstal dulu kayak Xiaomi Interconnectivity Service. Dan satu lagi, ini baru bisa di Cina doang. Lanjut, mari kita lihat apa yang baru dari sisi lock screen. Dan tampaknya HyperOS 2 ini emang lebih menarik. By default, mereka ada beberapa dynamic wallpaper dengan icon bulat-bulat di bawah sini. Sedangkan model sebelumnya nggak ada tuh. Cukup keren sih posisi objeknya, kadang ada yang di belakang teks dan ada yang di depan. Terus saat ke menu wallpaper, ada satu menu tambahan yaitu AI Dynamic Wallpaper. Sesuai namanya, si AI ini bakal nge-generate wallpaper kita yang statis, bisa jadi dynamic atau bergerak. Wallpaper bawaannya ada 4 ya, dan keren-keren di sini. Mari kita coba bikin baru. Di sini dikasih tahu kalau bisa cari gambar pemandangan, gedung perkotaan, tumbuhan, sama mobil.
Pertama yang kita lakuin cari foto dari galeri, dan kalau coba masukin foto orang bakal ditolak gitu. Akhirnya gue cobain foto gedung yang ada beberapa orang di sini, tapi kecil-kecil aja dia. Dan klik generate terus tunggu kelar deh. Buat hasilnya kok jadi agak serem gini ya. Orang-orangnya tadi dibikin jalan, walaupun masih belum sempurna. Mungkin gue coba sekali lagi yang bener-bener bersih ya, dan ternyata boleh juga. Terakhir mari kita kepoin galerinya dan langsung kita loncat ke foto edit. Di sini kalian bisa lihat ada menu AI sendiri dan banyak banget yang bisa dilakuin. Mulai dari enhance yang bikin gambar low res kita jadi lebih bagus. Terus ada expand, erase, ganti langit, dan terakhir hasil generate AI dari foto kalian. Dan beberapa fitur ini udah ada ya di beberapa HP Xiaomi sebelumnya. Dan hasilnya sih kocak-kocak ya. Mungkin butuh sering-sering generate AI biar lebih pintar tuh dia. Oke, sekarang kita ngomongin topik yang mana hampir semua brand pada fokus ke yang satu ini, yaitu AI. Atau dinamain Xiaomi itu Hyper AI. Yang tampaknya Xiaomi bener-bener serius sama ini. Mulai dari bikin ringkasan dari teks yang ada, ngecek susunan kata kita, sampai ubah gaya bahasa, mau yang profesional, simple, ataupun friendly. Terdengar familiar? Ya, seingat gue Samsung sih yang awal-awal ada ini. Terus Apple dan beberapa brand HP lainnya juga ada. Terus Hyper AI-nya ini juga ada AI assistant sendiri yang dinamain Xiao AI. Xiao AI. Hai, 你好呀，我是小爱，很高兴又见面啦。 Ya, yang mana kalau ditranslate jadi little love atau cinta kecil. Jadi maksudnya selalu ada untuk membantu kita buat menyelesaikan masalah gitu. Hihi. Ya layaknya asisten, dia bisa bantu cek jadwal, habis itu cari foto, video, file, atau konten-konten lainnya. Terus bisa bantu input atau isi informasi personal, misalnya waktu mau kirim barang ke rumah, tinggal ngomong aja, tolong isi bagian alamat rumah. Nah, sampai kendaliin smart home ekosistem kita juga, misalnya nyelamatin lampu, gede kecilin suhu AC, dan lainnya. Selebihnya ya layaknya fitur-fitur AI lainnya ya, kayak misalnya translation, terus ada AI call assistant, dimana nanti kita bisa suruh AI-nya buat jawab telepon yang masuk. Dan kita sampai bisa tentuin pakai suara siapa, dari cowok, cewek, anak kecil, sampai robot. Bisa custom juga loh pakai suara kita. Habis itu buat gambar juga ada ya. Misalnya dari coret-coretan sederhana kita, nanti otomatis di-generate AI jadi gambar beneran. Cuma yang bakal jadi tantangan menurut gua adalah bahasa sih. Karena sekarang semua baru jalan sempurna dalam bahasa Cina. Terutama buat voice assistant-nya ya. Apple aja buat sekarang baru support satu bahasa, yaitu English US di Apple Intelligence-nya. Dan bertahap sampai tahun depan buat support bahasa lain. Untuk Xiaomi ini gue juga kurang tahu sih bakal support English atau bahkan Indonesia atau enggak ke depannya. Atau bisa aja si Xiao AI ini cuma eksklusif di Cina sana dan pas di global entar mungkin pakai Google Assistant atau Gemini? Ya kita lihat aja. Nah, terus untuk device yang bakal dapat HyperOS 2 ini sebenarnya secara resmi Xiaomi Global belum ada kasih tahu ya. Baru versi Cinanya aja yang udah mulai di bulan November-Desember ini. Cuma kalau mengacu ke Xiaomi Time, list device-device buat gelombang pertama yang ada di sini tuh kalian bisa lihat. Untuk waktunya di Q1 2025 atau sekitar Januari sampai Maret. Cuma ingat ya, ini baru bocoran aja, belum resmi dari Xiaomi-nya sendiri. Terus perlu diingat, tes yang gua lakuin ini di Xiaomi 15 versi Cina dan dari pengalaman sebelumnya ada aja fitur yang di Cina ROM ada tapi nggak ada di global. Tapi menurut gua, untuk animasi-animasi yang gua sebutin sebelumnya bakal ada sih. Kecuali kayak Xiao AI yang gua bilang tadi baru patut dipertanyakan. Dan satu lagi perlu diingat, untuk HP flagship sama mid-range atau entry level pun juga pasti ada fitur yang nggak ada ya. Karena keterbatasan performance dan lain sebagainya.